Halo semuanya, jumpa lagi di channel IT Newbie. Di video kali ini kita akan bahas salah satu distro Linux yang mirip Windows 10, yaitu Zorin OS. Jadi ada kabar dari Microsoft bahwa dukungan untuk Windows 10 akan berakhir pada tanggal 14 Oktober 2025. Jadi setelah tanggal itu, Microsoft tidak akan lagi menyediakan pembaruan perangkat lunak gratis dari Windows Update, bantuan teknis, atau perbaikan keamanan untuk Windows 10. Jadi kita diarahkan untuk mengganti OS tersebut ke Windows 11. Nah, untuk solusinya kita bisa menggunakan Zorin OS. Jadi dengan menggunakan Zorin OS, komputer kita akan lebih cepat. Kemudian bisa digunakan untuk komputer dengan spesifikasi rendah. Nah, untuk itu kita bisa menggantinya dengan Zorin OS. Jadi ada beberapa versi dari Zorin OS. Ada Zorin OS Pro, ini digunakan untuk profesional. Untuk Zorin OS Pro itu berbayar. Oke, kemudian ada Zorin OS Core, ini untuk pengguna dasar, ini free. Kemudian ada Zorin OS Education, juga free. Oke, nah kita akan download Zorin OS Core. Nah, untuk mendownloadnya tinggal klik download. Nah, kemudian isikan email address. Jika tidak ingin mengisikan, skip to download. Ya, jadi ini di skip aja. Klik skip to download. Nah, kita langsung mendownload file ISO dari Zorin OS. Karena sudah saya download, jadi ini tidak saya luncurkan lagi. Nah, jadi untuk mendownloadnya tinggal disimpan saja, kemudian tunggu proses downloadnya sampai selesai. Nah, untuk menginstalnya ke PC, saya gunakan flash disk seperti ini. Untuk ukuran flash disk disarankan minimal 4 GB. Nah, ini sudah saya colokin ke komputer. Kemudian saya sudah install Pentoy di flash disk tersebut supaya bisa di boot untuk menginstal OS-nya. Setelah itu, OS Linux yang sudah diinstal barusan kita kopikan ke flash disk. Oke, ini Zorin OS sudah saya kopikan, kemudian saya pastekan ke flash disk. Nah, tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, setelah selesai di copy, kita restart komputer. Kemudian kita masuk ke BIOS. Nah, pada saat komputer hidup, tekan tombol Del untuk masuk ke BIOS. Kemudian cari menu boot, dan untuk boot option pertamanya pilih flash disk. Jangan lupa untuk disimpan, kemudian keluar. Nah, dia akan melakukan boot melalui file ISO yang ada di flash disk. Nah, di sini pilih try or install Zorin OS. Nah, kita akan melakukan instalasi Zorin OS di komputer. Nah, kemudian akan muncul halaman seperti ini, pilih bahasanya, kemudian klik install Zorin OS untuk menginstalnya. Nah, di sini biarkan defaultnya, kemudian klik continue. Selanjutnya untuk update and another software ini saya hilangkan. Kemudian install third party software for graphic and Wi-Fi hardware and additional media format ini di checklist. Oke. Setelah itu, kemudian klik continue. Oke, selanjutnya akan muncul halaman installation type seperti ini. Jadi jika ingin menggunakan hard disk secara keseluruhan, pilih yang atas yaitu erase disk and install Zorin OS. Jadi dia akan menggunakan hard disk secara keseluruhan. Pastikan data klien yang ada di dalam hard disk sudah di backup sebelumnya, karena data yang di dalam hard disk akan terhapus. Oke. Nah, kemudian di sini pilih lokasi kita berada. Oke, kemudian continue.
Nah, untuk di sini ketikkan nama klien. Jadi your name, di sini saya isikan IT newbie, kemudian pilih passwordnya, ketikkan passwordnya, kemudian ketikkan lagi passwordnya, kemudian login automatically saya centang supaya saat komputer hidupkan dia langsung login secara otomatis. Kemudian next. Nah, ini adalah proses pengkopian file-file dari file ISO Linux ke komputer. Jadi tunggu prosesnya sampai selesai karena ini memakan waktu lama sesuai dengan spesifikasi komputer yang kalian gunakan. Setelah muncul instalasi komplit, klik restart now. Kemudian tunggu sampai masuk ke OS dari Jorin OS. Nah, kira-kira seperti ini saat masuk ke OS dari Jorin OS. Nah, untuk tampilannya seperti ini, jadi akan muncul semacam tour dari Jorin OS. Jika ingin melihat, klik aja start tour. Jika tidak, diklik aja no. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Jadi sangat mirip dengan Windows 10. Nah, di sini ada menu aplikasi. Jadi aplikasi-aplikasi ini secara default sudah terinstall di Jorin OS. Untuk menginstal software tambahan, kita bisa klik menu software, maka akan muncul ke halaman seperti ini, mirip seperti Play Store-nya handphone Android ya. Tinggal cari aja aplikasi-aplikasi yang mau diinstal. Oke. Selanjutnya kita klik start menu. Kemudian di sini kelihatan ya aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall secara default di Jorin OS. Nah, kita buka dulu file manajernya dari Jorin OS. Jadi tampilannya sangat mirip dengan Windows 10. Bagi kamu yang familiar dengan Windows 10, tidak susah untuk menggunakan OS ini. Oke, jadi kira-kira seperti itu tampilan file-file dan folder di Jorin OS. Langkah berikutnya adalah kita akan melihat aplikasi-aplikasi internetnya. Jadi ada Firefox. Jadi Firefox ini digunakan untuk browsing. Jadi web browser yang secara default terinstall di Jorin OS adalah Firefox. Jika kalian ingin menggunakan Google Chrome, bisa diinstal secara manual atau secara terpisah. Oke, jadi kita bisa mengakses YouTube atau mengakses situs-situs lainnya melalui Mozilla Firefox ini. Oke, kira-kira seperti ini untuk tampilan dari Mozilla Firefox. Nah, sekarang kita buka aplikasi LibreOffice Writer. Jadi LibreOffice Writer ini adalah alternatif pengganti dari Microsoft Word di Windows. Nah, untuk LibreOffice Writer ini sifatnya gratis, jadi bisa di-download dari internet dan bisa diinstal atau dijalankan di Linux maupun di Windows. Jadi tampilannya sangat mirip dengan Microsoft Word di Windows. Oke, cara penggunaannya juga sangat mirip. Oke, jadi kira-kira seperti ini untuk tampilan dari LibreOffice Writer. Nah, jika Anda ingin menyimpannya, pilih save. Untuk format yang didukung ada banyak ya, bisa ODF, kemudian DOCX, DOTX, DOC dan lain-lain sebagainya. Jadi cukup banyak file-file yang disupport atau yang didukung oleh LibreOffice Writer. Nah, untuk ODF sendiri merupakan format bawaan dari LibreOffice. Oke, kemudian
klik simpan. Oke, jadi kira-kira seperti itu sebagai pengganti Microsoft Word di Yorin OS. Nah, untuk koneksi ke internet ini biasanya terkoneksi secara langsung ke jaringan saat dihubungkan ke jaringan melalui kabel. Nah, untuk pengaturannya bisa dilihat di sini, dan untuk settingannya dibuat DHCP client. Nah, ini automatic DHCP dipilih atau DHCP client supaya dia bisa tersambung langsung ke internet tanpa melakukan konfigurasi. Oke, jika jaringan kalian tidak mendukung DHCP server, maka kalian harus mengetikkan secara manual. Oke, demikianlah review dan cara install Yorin OS pada komputer atau laptop. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.